Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mazhar Surya Putra dengan PM 2217051014 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan melaksanakan kuis praktikum Internet of Things. Jadi di sini diminta untuk membuat sebuah perangkat monitor dan suhu pakai SP32. Komponen-komponennya OLED SSD 1306, buzzer sama lampu LED. Nah, di sini ada 3 kondisi juga. Nah, kondisinya bisa ada 3 kondisi dan 1 kondisi tambahan, kondisi else-nya. Nah, tugasnya ini buat video, jelasin langkah-langkah pembuatan dari awal sampai project dijalanin. Habis itu kita mulai aja. Jadi kita di sini punya SP32. Karena di sini ada kondisinya putih, biru, sama merah, jadi kita harus punya 3 LED dong. Jadi kita ambil 3 LED. Habis itu kita LED-nya kita rapihin. Ada 3 warna yang dimintakan. Jadi warna putih, biru, sama merah. Kemudian kita ambil resistor juga, sama 3 biji juga resistornya. Nah, resistornya ada 3. Kita taruh ke masing-masing aja. Oke, kita tarik ke bawah resistornya. Putih nih. Udah gini. Yang kanan dari tiap LED-nya ini sebelah kanan. Itu kita sambungin sama yang di sebelah kiri resistornya. Kita klik aja. Sambungin. Klik, sambungin. Klik, sambungin. Dah. Oke. Sebelah kirinya LED 1 ini kita hubungin ke JND-nya. Habis itu kita hubungin lagi ke JND. Kita hubungin ke JND lagi. Nah. Dah. Di sebelah kanan ini kita hubungin juga. Ini kita hubungin ke 26 aja. Kemudian yang ini kita hubungin ke 27. Yang ini kita hubungin ke 13. Oke, udah. Kalau sudah, kita ambil DHT. Tulis saja DHT 22. Yang di sebelah kiri ini, VCC ini, kita hubungin ke yang paling bawah. Lalu yang JND-nya ini paling ujung kanan, kita taruh ke JND 1. Sama kayak yang lainnya. Lalu yang SDA. Nah, yang SDA ini kita taruh di SP33. Kemudian kita ambil buzzer di sini. Nah, buzzer ini yang di kiri nih. Yang kiri kita taruh ke sini, ke JND 2. Yang kanan, nah itu taruh di mana ya? Yang kanan itu kita taruh di SP5. Nah, kemudian kita ambil SSD 1306 OLED display-nya. Yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri itu kita hubungin, ntar kita gedein dulu, 1, 2, 3, 4, 5 ke JND 3 yang sebelah kiri. Yang sebelah kanannya lagi, yang VCC. Nah, yang VCC ini kita hubungin ke sini, ke 3V3 yang di sini, yang ini ke sini. Nah, habis itu yang SCL-nya yang ketiga itu kita hubungin ke sini, ke SP22. Lalu yang paling ujungnya yang SDA, yang kanan. Paling kanan tuh kita hubungin ke sini, SP21. Jadi kan oke, udah. Kalau udah semua kayak gini. Nah, kita lakuin pengkodean. Kita lakuin codingnya dulu. Nah, pertama kita tambahin dulu kayak di C++ ya, kita include ini.
Kita ambil dulu, pertama ada fruit gfx.h-nya. Habis itu kita include lagi include ada fruit fruit strip ssd 1306.h. Nah, lagi kita include dht.h. Oke, udah. Jadi ada 3 nih yang kita include. Ada fruit strip gfx.h, include ada fruit strip ssd 1306.h lagi juga, include dht.h. Nah, kalau udah, kita lanjut. Nah, ini dht 33, dht 22. Nah, sini kasih titik koma. Nah, ini 33-nya nih nyesuaiin sama yang di sini karena ini kan ngarahnya ke ini kan SP-nya ngarahnya ke SP33 juga kan. Yang di sininya nih. DHT satunya. Nah, jadi kita ikutin yang itu. Lalu integer pin bus itu sama dengan 5. Integer pin busnya sama dengan 0. Nah, ini kan 5 sih yang di sini, ini kanan BS1.22. Nah, ini kan 5. Jadi kita ngikutin yang 5-nya itu. Habis itu integer pin itu 26. Karena yang di sini kan ini kan ngarahnya ke 26 sih. Nah, berarti yang integer pin B-nya, pin biru maksudnya itu 27. Itu pin merahnya itu 13. Karena yang pin merah ini ngarahnya ke 13. Oke, udah. Aman ya. Kemudian ini untuk lebar tinggi objek sama pin resetnya. Kita tulis ada fruit. Kemudian SSD 1306 OLED. Itu screen. Belum, karena kita belum define ya. Kita define dulu aja deh. Kita define screen width, nah value nya itu 128. So, kita lakuin define lagi di sini. Dia screen height, nah value nya berapa? Value nya 64. Udah. Kalau udah, kita buat, nah ini untuk lebar tinggi objeknya sama pin resetnya. Ini ada fruit SSD 1306 OLED. Itu screen width, screen height, dan wire gitu, min 1. Nah, ini kita kasih titik koma juga. Nah, ini untuk lebar tinggi objek sampai pin resetnya. Nah, kalau udah, kita lanjut ke file setupnya. Kemudian kita klik, kita buat nih misalnya serial titik begin. Nah, ini if tidak OLED titik begin,
Nah, itu alat titik bigennya diisi SSD 1306. Terus itu switch CAP-VCC, 0x3C. Nah, ini huruf kecil semua, yang 0x3C-nya. Terus itu kita tulis serial titik dan LN F let valid while 1. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya kita ngebuat yang ini? Nah, tujuannya itu jadi dia nanti ngembaliin nilai boolean. Nah, true kalau inisialisasinya berhasil. Nah, false kalau gagal. Nah, kalau gagal, nanti program itu nyetak let valid. Habis itu nanti kita terjebak di loop while 1 ini. Nah, kalau udah, kita lanjut. Setelah kita tulis serial, tulis dht titik begin. Kasih titik koma, jangan lupa titik komanya. Lalu LED C attach pin bus, CAN bus. LED C attach pin bus, CAN bus. Nah, ini pin bus sama CAN busnya. Di dalam sini itu ngikutin yang ada di sini nih. Oke. Lalu pin mode. Nah, pin mode ini untuk output pin B, pin M-nya ini. Pin, output. Habis itu kita copy aja. Ini pin biru, habis itu pin merah. Oke, udah. Kita lanjut ke void loop-nya. Delay 10. Lalu untuk nyimpan nilai dari temperatur yang suhu yang dibaca ya, kita pakai float temp sama dengan dht titik read temperatur. Habis itu kita buat lagi float home-nya sama dengan titik read humidity. Ini untuk baca nilai kelembapannya. Habis itu tulis serial titik print suhunya. Harus tahu suhunya itu berapa sekarang. Habis itu tulis lagi serial titik print time-nya itu berapa. Itu kita buat lagi sama. Kan kita mau juga tahu nih berapa kelembapannya ya. Ya, kelembapan itu serial titik print lagi hukumnya berapa. Nah, kalau udah gini kita kan mau tahu nih 3 kondisi nih. Misalnya kalau suhunya kurang dari sama dengan 15 derajat Celcius dan kelembapan kurang dari sama dengan 10. Jadi if time-nya ini kurang dari sama dengan 15 dan humidity-nya itu kan kurang dari sama dengan 10 tadi kan. Nah, kalau udah kita isi di dalamnya. Pertama, paletnya itu kita clear dulu display-nya. Tampilannya clear display tampilannya kita clear dulu. Habis itu kita atur ukurannya berapa nih. Kita atur ukuran dari si tulisan teks di OLED-nya. Misalnya saya 1 aja nih karena mati kegedean kalau 2. OLED kita set lagi
warnanya apa. Misal kita kan pengen warna yang umum aja yang kelihatan ya, kita warna putih aja. Nah habis itu OLED, set kursornya misalnya 0,2. Oke. Itu kita tulis OLED nih. OLED titik print nih. Kan kita mau tahu nih yang Celsius, Kelvin, Fahrenheit-nya berapa. Berarti harus kita lakuin. Pertama kita nge-print dulu nih. Celsiusnya berapa. Kalau udah, kita OLED-nya lagi nge-printin. Si suhunya ini. Celsius yang biasa. Titik print. Terus itu misalnya kita kan mau Fahrenheit. Ya. Titik print ln. Nah, kan Fahrenheit kalau dari Celsius ke Fahrenheit itu kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu kan suhu itu sendiri, suhu Celsiusnya itu kan dikali 9 dulu, dibagi 5, baru ditambah 32. Itu rumusnya. Nah, kalau untuk Kelvin sendiri, itu rumusnya kita rubah dulu ini jadi Kelvin. Oke, yang di sini kita tambahin. Lo ya. Nah, ini Kelvinnya. Time suhu Celsiusnya ini ditambahin aja sama 273,15 gitu. Lalu OLED titik display, kita keluarin fungsi OLED titik display. Nah situ kan kita mau nih si ini juga ngebaca LED-nya. Jadi kita digital write aja. Habis itu pin, height. Kenapa pin height? Ya kan? Pertanyaan kenapa sih kok pin yang ini, pin yang ini aja? Karena kan yang diminta warna LED putih aja. Jadi sisa yang lain, misalnya pin biru sama pin merahnya itu di low-in aja. Itu kan diminta nih suaranya berulang-ulang. Nah, jadi kita buat nih tonnya itu pin bassnya 200. Setelah kita delay 1000 aja. Jadi suaranya berulang-ulang. Kalau kita pakai cara ini, suaranya bisa berulang-ulang. Nah, oke, kita coba kayaknya udah aman. Coba kita running dulu. Kita mau tahu kalau misalnya ada error atau kesalahan di mana. Coba kita ikutin kondisi yang di sini. Kan kondisi di sini kalau misalnya suhunya kurang dari 915 dan itunya kurang dari 10 ya. Coba kita kecilin aja apa berhasil. Nah, tuh. Lampu putihnya hidup. Suaranya juga sama tuh, berulang-ulang. Suara berulang-ulang. Habis itu di sininya kita bisa lihat
kalau secara Celcius minus 37,5, ini kan terus minus 37,5. Coba kita jadiin 14 aja, coba kita stop. Berarti berhasil ya, benar. Coba kita running lagi, tapi jangan habis ini. Coba kayak 5 aja, coba 5. Terus Celsiusnya 5, Fahrenheitnya 41, Kelvinnya 278,15. Oke. Kita rapihin dulu di sini. Ini tadinya nggak rapi. Print yang sebelumnya ada di loop ini, yang print time ini kita kasih ln semua. Oke, habis itu suhunya kita kasih titik 2, kelembapannya kita kasih titik 2, sama di sini juga Celsius kita kasih titik 2, Fahrenheit itu udah kita kasih titik 2, Kelvin juga kita kasih titik 2. Oke, kemudian kita ke yang kedua nih. Nah, kondisinya agak rumit di sini. Kalau suhu tuh antara 16 Celcius, derajat Celcius dan 27 Celcius nih. Dan kelembapan itu antara 11 derajat sampai 50 persen ya. Oke, kita ambil aja yang ini. Kita ambil, habis itu kita modifikasi dalamnya. Nah, ini jika nih suhu itu kan lebih dari sama dengan 16 nih tadi. Habis itu dan suhunya itu kurang dari sama dengan 27. Habis itu dan lagi kelembapannya itu lebih dari sama dengan 11. Dan humidity-nya itu kurang dari sama dengan 50. Kan kayak gitu tuh. Syaratnya kayak gini diminta. Kelembapan antara 11% sampai 50%. Ini udah nih. Kalau suhu lebih dari sama dengan 16 dan suhu kurang dari sama dengan 27 dan kelembapan lebih dari sama dengan 11 dan kelembapan kurang dari sama dengan 50. Tapi aturannya beda nih. Buzzernya harus mati pada saat itu. Nah, yang harus kita lakuin nih, kalau seandainya ada dua sih sebenarnya beda. Buzzer mati, berarti kan nggak ada suara tuh. Betul, lampu LED-nya warna biru nih. Nah, yang harus kita lakuin, yang di sini kita hapus. Habis itu, kan ini kan warna biru yang diminta high-nya. Berarti pin B itu pin yang putih sama yang merah ini kita low-in. Itu yang high kita ganti. Yang high tadi kan pin aja, ini pin B yang high-nya sekarang. Nah, habis itu kita tulis LEDC right canvas itu 0 supaya nanti buzzernya itu mati kalau kita kayak gini. Nah, kita coba aja.
kalau misalnya ini 5. Nah, terus ini kita rubah sekarang kalau kondisi ngikutin yang ini. Misalnya suhunya kan di sini posisinya 16 udah aman nih. Tapi VI ini kan error kan akhirnya karena else-nya belum ada juga sih. Nah, coba kita ikutin kelembapannya di antara 11 sampai 50. Nah, bener kan? Buzzernya mati, suara nggak ada nih. Di situ, nah lampu yang ini biru ini hidup nih. Lalu di sini dinulisin Celsiusnya berapa, Fahrenheitnya berapa, sama Kelvinnya berapa. Oke. Lanjut ke kondisi ketiga. Nah, kondisi ketiganya apa nih? Kondisi ketiganya, kalau suhu itu lebih dari 27, nah kelembapannya itu lebih dari sama dengan 51. Dia maunya lampu LED tuh nyalanya warna merah. Yang kita lakuin, kita copy lagi yang tadi. Nah, itu kondisinya nih, kalau suhunya itu lebih dari sama dengan 27. Bentar. Oh iya, lebih dari 27. Ini lebih dari sama dengan nggak tadi? Oh iya. Kurang dari sama dengan. Lebih dari 27. Habis itu kelembapannya itu lebih dari sama dengan 51. Dari sama dengan 51. Tambahin lagi. Nah, apa kondisinya yang diminta? Pertama, buzzernya tuh bunyinya tuh terus menerus. Artinya kan buzzer itu nggak berulang-ulang ya, kayak yang tadi itu kan berulang-ulang. Nah, apa yang harus dirubah di sini? Nah, yang di sini kita rubah, hapus. Nah, pertama kita cek dulu buzzernya bunyinya terus menerus. Kita ambil yang di sini. Nah, kita tulis LEDC red note itu CAN bus, koma ini note T. Kemudian di sebelahnya lagi gak usah ada komanya, note garis bawah E, 4. Nah, nanti bunyinya kan terus menerus. Kemudian beda dong karena ini pin merah yang mau di sini kan kondisi nih. Lampu LED yang nyala itu warna merah. Nah, berarti pin merahnya yang dijadiin high. Kemudian pin B sama pinnya itu dijadiin low. Pin biru sama pin putihnya dijadiin low. Kita coba. Kita tunggu loadingnya, compile-nya agak lama kadang. Nah, ini kan posisinya aman tuh masih. Coba kita rubah ngikutin yang kondisi yang ini nih. Humidity kita gedein dulu. Terus temperaturnya kita naikin. Merah hidup, suaranya terus menerus nggak berhenti. Tuh, ini suhunya bisa kita lihat nih, kalau Celsius berapa, kalau Fahrenheit berapa, kalau Kelvin berapa. Suaranya terus menerus. Oke. Itu untuk kondisi ketiga. Terus gimana nih?
kan ada nih kondisi di mana kan gimana tuh kalau misalnya temperaturnya 27 tapi humidity-nya tuh kurang dari 51. Kan bisa tuh terjadi. Oke, ini lupa nih, ini masih harusnya. Nah, jadi ini harus else if ya tadi ya. Jangan lupa. Nah, else. Nah, ini kemungkinan terakhir nih, di mana tiga kemungkinan yang tadi nih itu nggak terjadi. Apa? Nah, kalau kondisi selain di atas, layar OLED tuh nanti cuman nampilin kalimat menyala bangku. Jadi semuanya itu nggak ada. Semua kemungkinan tadi itu nggak ada. Nah, cara buatnya, pertama kita tuh harus ngebuat nih ya. Jadi semua lampu-lampu itu mati dulu. Termasuk pin M-nya juga mati. Low. Nah, habis itu kalau udah ini sih right sunburst itu 0,0. Nah, gini. Habis itu kita OLED titik clear display. Terus kita ambil aja di sini nih. OLED titik clear display. Nah, habis itu OLED titik print. Misalnya kita copy aja dari sini. Menyala abangku. Oke, udah. Kasih titik koma. Lalu OLED titik display. Nah, kita lowin dulu, kita low semua lampunya. Habis itu kita matiin semua suaranya saat kondisi ini terjadi. Baru kita tampilin menyala abangku. Hasilnya nanti kayak gini. Nah, ini kan yang terjadi karena kondisinya memenuhi ya. Tapi gimana kalau kondisinya nggak memenuhi? Nah, yang terjadi semua mati nih. Buzzer mati, habis itu lampu mati. Kemudian kata menyala abangku yang akan muncul. Nah, kita coba aja semua kemungkinan dari yang pertama ya. If nih, time-nya kurang dari 15, kita ini ya, shoot gini. Nah, putih, ya, muncul suara berulang-ulang. Habis itu muncul juga di sini Celsius dan sebagainya. Lalu kemungkinan kedua, gimana sih kalau sebenarnya temperatur itu misalnya segini, humidity-nya itu di antara 11 sampai 50. Nah, yang terjadi nggak ada suara, buzzernya mati. Sesuai ke kondisi di sini, buzzer itu mati. Lampunya warna biru aja yang muncul. Habis itu, nah ini yang terjadi. Nanti muncul Celsius, Fahrenheit sama Kelvin ya. Lalu kondisi ketiga, gimana nih kalau misalnya temperatur itu lebih dari 27? Temperatur lebih dari 27, humidity-nya tinggi nih. Jadi warna merah muncul, buzzernya berhenti nih, nggak berhenti terus menerus suaranya. Lalu nanti tampil di sini juga Celsius, Fahrenheit sama Kelvin. Kondisi terakhir, gimana kalau seandainya humidity itu nggak lebih dari 51? Ya udah, nggak keluar apa-apa. Buzzer mati, lampu mati, keluar tulisan menyala abangku. Jadi udah memenuhi semua kondisi kan? Saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.